Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Salsa Deswita Maharani, NIM 21117124. Saat ini saya mahasiswa dari Universitas Trilogi dari Prodi Pendidikan Keguruan Sekolah Dasar Angkatan 2021. Pada video ini saya akan membahas program dan strategi bimbingan konseling di sekolah dasar. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Febrianti Yuli Satriani SPD MPD selaku dosen mata kuliah bimbingan konseling dan umumnya untuk masyarakat secara luas. Adapun tujuan untuk membuat video ini untuk membahas dan mengetahui program dan strategi bimbingan konseling di sekolah dasar, yaitu satu, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan program dan strategi layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Dua, untuk mengetahui apa saja program dan cara pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Tiga, mengetahui bagaimana strategi dan cara pelaksanaan program layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Siswa sekolah dasar adalah anak yang sedang menjalani tahap perkembangan dan memasuki tahap remaja awal. Jadi sehingga diperlukan bimbingan atau pendamping pada siswa ini agar pada masa remaja tidak mudah terbawa pergaulan yang tidak sehat ataupun kenakalan remaja. Untuk itu, mencapai tugas-tugas perkembangan tersebut, siswa sekolah dasar membutuhkan seorang konselor untuk membantu mereka dan menghadapi hambatan-hambatan maupun tantangan-tantangan yang mungkin terjadi. Dan seorang konselor pun membutuhkan program dan strategi bimbingan konseling dalam menjalani tugasnya tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan submateri, yaitu satu, pengertian program dan strategi layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Program bimbingan dan konseling adalah rencana kegiatan pelayanan bimbingan konseling yang tersusun secara rinci dan jelas, yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang merupakan gabungan dari kata stratos yang artinya militer dan ago yang artinya memimpin. Strategos juga bisa bermakna merencanakan ketika sebagai kata kerja. Jadi, dari beberapa pengertian ini dapat diambil kesimpulannya bahwa strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Selanjutnya, yang kedua, program dan cara pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Program bimbingan konseling di sekolah dasar bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu program kelas 1 sampai kelas 3 dan kelas 4 sampai kelas 6. Atau hendaknya masing-masing guru pembimbing menyusun program bimbingan konseling untuk kelas-kelas yang menjadi tanggung jawabnya yang dimulai dari semester pertama. Fungsi program bimbingan berarti membantu staf bimbingan dan staf sekolah, karena program dapat memberikan pedoman dalam kegiatan, memberi arahan yang jelas dalam bekerja, dan memberikan kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi kerja. Adapun cara pelaksanaan penyusunan program bimbingan konseling. Penyusunan program bimbingan harus merujuk kepada kebutuhan sekolah secara umum dan lingkup pelayanan bimbingan di sekolah. Dalam penyusunan rencana program bimbingan konseling harus diperhatikan dalam hal berikut, yaitu satu, pola dasar mana yang sebaiknya dipegang dan strategi mana yang harus diterapkan untuk diterapkan. Lalu yang kedua, bidang-bidang atau lingkup bimbingan mana yang perlu diprioritaskan. Dan yang ketiga, bidang-bidang atau jenis layanan mana yang sesuai untuk melayani kebutuhan para siswanya. Yang keempat, keseimbangan yang wajar antara pelayanan bimbingan secara kelompok atau individual. Lalu yang kelima, pengaturan layanan konsultasi. Dan yang keenam, cara mengadakan evaluasi program. Ketujuh, pelayanan rutin dan pelayanan insidental. Dan yang kedelapan, tingkatan-tingkatan kelas yang akan mendapat layanan-layanan tertentu.
Materi terakhir yang ketiga, strategi dan cara pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Strategi pelaksanaan layanan bimbingan konseling terkait dengan 4 komponen program, yaitu 1. Strategi layanan dasar, yang kedua strategi layanan responsif, yang ketiga strategi perencanaan individual, dan yang keempat strategi untuk dukungan sistem. 1. Strategi layanan dasar bimbingan meliputi bimbingan klasikal, yaitu layanan dasar diperuntukkan bagi semua siswa, dan yang B, bimbingan kelompok. Konselor biasanya memberikan layanan bimbingan ini kepada siswa melalui kelompok-kelompok kecil di antara 5 sampai dengan 10 orang. Dan yang C, berkolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Jadi program bimbingan akan berjalan secara efektif apabila didukung oleh semua pihak, yang dalam ini khususnya peran guru mata pelajaran atau wali kelas. Dan yang D, berkolaborasi atau kerjasama dengan orang tua. Dalam upaya meningkatkan kualitas peluncuran program bimbingan, konselor perlu melakukan kerjasama dengan para orang tua siswa. 2. Strategi layanan responsif meliputi A. Konsultasi. Konselor memberikan layanan konsultasi kepada guru, orang tua, atau pihak pimpinan sekolah dalam rangka membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada para siswa. B. Konseling individual atau kelompok. Pemberian layanan konseling ini ditujukan untuk membantu para siswa yang mengalami kesulitan, mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Konseling kelompok dilaksanakan untuk membantu siswa memecahkan masalahnya melalui kelompok. Dalam konseling kelompok ini, masing-masing siswa menemukan masalah yang dialaminya. Kemudian satu sama lain saling memberikan masukan atau pendapat untuk memecahkan masalah tersebut. Yang C. Referral, rujukan atau alih tangan. Apabila konselor merasa kurang memiliki kemampuan untuk menangani masalah klien, maka sebaiknya dia menyerahkan atau mereferal untuk mengalihkan tangan klien kepada pihak lain yang lebih berwenang seperti psikolog, psikiater, dokter, atau kepolisian. Yang D. Bimbingan teman sebaya. Peer guidance atau peer facilitation itu adalah bimbingan teman sebaya. Ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa yang lainnya. Siswa yang menjadi pembimbingan sebelumnya diberikan latihan atau pembinaan oleh konselor. Siswa yang menjadi pembimbing berfungsi sebagai mentor atau tutor yang membantu siswa lain dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, baik akademik maupun non-akademik. 3. Strategi layanan perencanaan individual meliputi A. Penilaian individual atau kelompok, individual or small group appraisal. Yang dimaksud dengan penilaian ini adalah konselor bersama siswa menganalisis dan menilai kemampuan, minat, keterampilan, dan prestasi belajar siswa. Yang B. Individual or small group advisement, yaitu konselor memberikan nasihat kepada siswa untuk menggunakan atau memanfaatkan hasil penilaian tentang dirinya atau informasi tentang pribadi, sosial, pendidikan, dan karir. Keempat, strategi untuk dukungan sistem meliputi A. Pengembangan profesional. Konselor secara terus-menerus berusaha untuk mengupdate pengetahuan dan keterampilannya melalui 1. In-service training, 2. Aktif dalam organisasi profesi, 3. Aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar dan workshop atau lokal karya, atau 4. Melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi atau pasca sarjana. Yang B. Pemberian konsultasi dan berkolaborasi. Konselor perlu melakukan konsultasi dan berkolaborasi dengan guru, orang tua, staf sekolah lainnya, dan pihak institusi di luar sekolah seperti pemerintah dan swasta untuk memperoleh informasi dan umpan balik tentang layanan bantuan yang telah diberikannya kepada para siswa, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi perkembangan siswa, melakukan referral, serta meningkatkan kualitas program bimbingan dan konseling. Yang C. Manajemen program. Suatu program layanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan terselenggara dan tercapai bila tidak memiliki suatu sistem pengelola atau manajemen yang bermutu dalam arti dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah.
Cukup sekian video pemaparan kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.